Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak perkenalkan ya, nama Ibu adalah Ibu Lutfi Hafif Fazrin. Hari ini Ibu akan mengajar kalian dengan mata pelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 sampai pembelajaran ketiga. Yuk, mari kita simak sama-sama. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, pengetahuan, ataupun budaya. Nah, anak-anak pasti sudah pernah ya di pembelajaran sebelumnya atau subtema sebelumnya itu telah membahas tentang teks eksplanasi. Teks ini teks yang berisi tentang penjelasan-penjelasan, entah alam, sosial, pengetahuan. Nah, pokoknya dia tentang menjelaskan ya, memberikan pengetahuan baru kepada si pembaca. Itu fungsi dari teks eksplanasi. Nah, terdiri dari 3 bagian: pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi atau penutup. Nah, anak-anak, ada cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Kemudian, pahami makna setiap kalimat. Lanjut, temukan gagasan pokok setiap paragraf. Temukan kata kunci atau kata penting ya anak-anak. Kata kunci ini kata penting yang sekiranya di situ berperan penting dalam bacaan. Kemudian, jawab pertanyaan yang menyangkut 5W plus 1H. Ketika kamu mencari informasi penting, kalian bisa meminta bantuan dengan ini ya, 5W plus 1H. Apa itu? Where, who, what. Nah, sejenisnya ya, yaitu apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan yang terakhir bagaimana, how ya anak-anak. Karena apa? Kamu bisa bertanya, membuat pertanyaan dari teks tersebut, kemudian pasti kamu bisa mendapatkan informasi penting. Entah prosesnya, entah waktu, entah siapa dalam cerita tersebut, dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu punya contoh teks eksplanasi ya anak-anak. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Nah, Ibu baca ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan benda-benda di sekitar rumah kita dengan berbagai macam bahan. Ada benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Apa anak-anak? Konduktor, benda yang dapat menghantarkan panas. Dan ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Benda-benda tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam kehidupan kita. Benda berbahan konduktor yaitu terbuat dari logam besi, baja, seng, tembaga, dapat menghantarkan panas dengan baik sehingga dapat membantu pekerjaan manusia. Contoh, panci dan wajan yang terbuat dari bahan konduktor semuanya sehingga mampu menghantarkan panas dengan baik ketika ibu memasak. Sedangkan benda berbahan isolator yaitu terbuat dari non-logam seperti kain, plastik, kayu tidak dapat menghantarkan panas. Namun, walaupun demikian, isolator dapat mencegah aliran panas atau melindungi manusia dari benda berbahan konduktor yang dialiri panas. Contohnya, penggunaan plastik pada ujung sendok sayur yang dipegang membuat aliran panas yang dipegang tidak terasa panas karena dihentikan oleh bahan isolator tersebut. Plastik ya anak-anak itu termasuk isolator. Oke. Nah, anak-anak, ini Ibu sudah mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah Ibu baca tadi ya. Yang pertama, yang penting-penting adalah benda-benda di sekitar lingkungan banyak yang terdiri dari bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, konduktor dapat menghantarkan panas, sedangkan isolator tidak dapat menghantarkan panas. Yang ketiga, konduktor terbuat dari logam seperti besi, seng, tembaga. Sebenarnya ada lagi ya, aluminium, dan lain sebagainya. Tapi sesuai teksnya seperti itu. Yang keempat, isolator terbuat dari non-logam, seperti kain, plastik, kayu. Yang kelima,
Contoh peralatan yang menggunakan konduktor adalah sendok, garpu, wajan. Ini yang semuanya terbuat dari konduktor ya, logam semuanya ya, tidak ada tambahannya isolator. Sedangkan yang menggunakan isolator contohnya pegangan sendok sayur. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi, kamu tentunya mengetahui banyak informasi ya anak-anak. Nah, itu tadi kamu bisa mengambil info-info pentingnya. Sekarang ibu mau tanya untuk menguji kalian. Oke, ada sendok, ada keranjang, ada kayu, ada panci. Anak-anak, setelah kalian mengetahui teks tadi dan beberapa informasi penting tadi, kalian pasti bisa ya mengkaitkan dengan ini. Coba kalian perhatikan sendok. Cukup kalian amati apakah itu logam atau non-logam. Ya, itu semuanya dilapisi logam, yang artinya dia berbahan. Oke, betul sekali. Dia berbahan konduktor. Yang kedua, plastik. Keranjang terbuat dari plastik. Berarti logam atau non-logam anak-anak? Iya, non-logam. Kalau non-logam masuknya tepat sekali, isolator. Kemudian yang ketiga, kalian amati kayu. Kayu itu logam atau non-logam ya? Non-logam, artinya dia masuk. Oke, isolator. Nah, yang keempat, ini ada panci. Panci ini termasuk apa ya anak-anak? Ya, konduktor. Semuanya bahannya ini dilapisi oleh logam. Jadi, termasuk ke dalam konduktor. Nah, oke kita lanjut. Lalu bagaimana dengan contoh-contoh benda yang terkadang berbahan gabungan konduktor dan isolator? Nah, ini ibu beri contoh setrika. Kalian pasti di rumah punya setrika ya anak-anak? Oke, setrika di sini memiliki bahan isolator dan konduktor loh. Bagian alas setrika terbuat dari logam yang mampu menghantarkan panas dengan baik, sehingga kalian mampu menghaluskan pakaian. Karena panasnya tadi berada di bawah ya anak-anak, jadi bisa menghaluskan pakaian. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang melindungi pemakai setrika, sehingga kalian tidak terasa panas ketika menyetrika. Jadi begitu ya anak-anak, bahannya ada dua, konduktor dan isolator, tergantung letaknya di mana. Oke, di sini ada wajan. Loh Bu, tadi kok ada contoh wajan termasuk konduktor? Ya, di sini tergantung bahan yang digunakan ya anak-anak. Kalau pada gambar yang tertera ini, bagian bawahnya ini logam, sedangkan bagian atas dan bagian kanan kirinya itu isolator pegangannya ya. Jadi, wajan ini pada gambar ini memiliki dua bahan, isolator dan konduktor. Bagian alas wajan terbuat dari logam yang mampu menghantarkan panas dengan baik, sehingga masakan matang dan panas ya. Sedangkan bagian pegangan kanan kirinya beserta ujung tutup terbuat dari plastik yang membuat ibu kalian tidak terasa panas saat membuka masakan ataupun memegang kanan kirinya saat memindahkan masakan. Begitu ya anak-anak. Jadi manfaat konduktor dan isolator ini saling melengkapi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, selesai kalian mengetahui banyak peralatan masakan ya yang digunakan dari bahan konduktor dan isolator. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat koran majalah yang berisi gambar cerita yang menarik? Pernah, Bu. Sebenarnya apa tujuan gambar cerita, Bu? Tujuan atau fungsi gambar cerita adalah memperjelas isi cerita, memperjelas isi promosi barang, menarik perhatian, menambah keindahan, dan sarana pengungkap perasaan si penulis. Oke, di sini Bluetooth sediakan gambar ya. Nah, anak-anak kalian pasti sudah bisa menceritakan apa ya maksud dari gambar yang ibu pasang ini. Nah, ini sedang apa? Kalian pasti tahu. Yuk, mari kita bahas. Contoh gambar yang ditangkap,
Dua orang, yaitu ibu dan anak, saling membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dengan senang hati. Ibu memasak makanan, sedangkan anak membantu mencuci piring. Mudah bukan anak-anak untuk menjelaskan arti dari sebuah gambar? Kalian pun pasti bisa ketika kalian berada di mobil, kemudian melihat gambar, dan ada poster, pasti kalian tahu bisa menjelaskan maksud dari poster atau gambar-gambar yang ada di jalan. Begitu ya anak-anak? Nah, anak-anak, bagaimana dengan gambar cerita di samping? Coba diamati dahulu. Oke, ada beberapa wanita ya dengan kain batik. Itu namanya kain batik ya. Ya, tepat. Setelah kalian jelaskan, pasti kurang lebihnya seperti ini. Gambar cerita tersebut menceritakan tentang beberapa wanita yang sedang melukis warisan bangsa Indonesia berupa batik. Mereka sangat sabar dan telaten dalam menggoreskan malam di atas kain putih. Kok malam, Bu? Ya, malam adalah bahan yang digunakan untuk membatik, namanya malam. Bukan pagi malam ya. Oke, kita lanjut. Kini batik Indonesia sudah mulai terkenal sampai berbagai negara. Dan pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO PBB telah menetapkan batik sebagai budaya bangsa Indonesia. Beberapa daerah penghasil batik adalah ada Pekalongan, Pati, Solo, Jogja, dan Cirebon. Nah, di sini Ibu urutkan ya. Yang paling kiri adalah dari Pekalongan. Paham ya? Yang kedua, tentunya kalian tidak asing dengan batik nomor 2 ini, yaitu dari Pati, batik telo. Nah, pasti pegawai-pegawai di Pati setiap hari Kamis menggunakan batik telo ini ya anak-anak. Jadi kalian pasti tidak asing. Kemudian ada dari Solo. Nah, nomor 3 ini tengah-tengah. Kemudian Jogja, kental dengan luriknya ya. Dan Cirebon. Seperti mendung-mendung awan ya, namanya Mega Mendung, batik dari Cirebon, Mega Mendung. Nah, kalian sudah banyak mengetahui batik ya. Nah, oke anak-anak, selain kerajinan batik yang sudah terkenal ke berbagai negara, ada pula kerajinan tangan lain yang terkenal sampai mancanegara lain juga. Nah, contohnya ada wayang, ukir kayu, tenun, dan gerabah. Kalian bisa amati gambar wayang ini. Wayang terbuat dari kulit sapi, biasanya dimainkan oleh dalang. Daerah penghasil wayang yaitu Bali, Yogyakarta, Surakarta, dan lain sebagainya. Kalau ukiran kayu dengan berbagai bentuk, motif, dan desain yang indah terkenal sampai mancanegara loh anak-anak, karena pembuatannya sulit dan membutuhkan ketelatenan ya, ukiran-ukirannya cantik-cantik sekali. Nah, kota penghasil ukiran kayu yaitu Jepara, Yogyakarta, Garut, dan sepertinya masih ada lagi beberapa kota lain yang memiliki penghasil ukiran kayu yang bagus-bagus. Kemudian tenun. Tenun adalah kain yang paling terkenal dan disebut dengan tenun songket, khas Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Oke, lanjutnya gerabah. Gerabah terkenal sekali dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Ini terbuat dari tanah liat ya anak-anak. Kalian bisa cari contoh-contohnya lain di Google. Oke, sekarang kita ke manfaat mengembangkan kerajinan daerah di berbagai bidang. Nah, tadi sudah ada beberapa kerajinan ya anak-anak. Apa ya manfaatnya kita mengembangkan kerajinan daerah di berbagai bidang? Mulai dari bidang ekonomi, manfaatnya kalau daerah tersebut berkembang dengan kerajinan tangannya, meningkatkan perekonomian daerah ya anak-anak, menambah devisa negara. Artinya pemasukan negara atas minat dari berbagai negara juga menambah ya, keuangan negara juga bertambah dan menjadikan negara kita maju dengan devisa negaranya. Yang kedua, bidang sosial. Yang pertama, mengurangi angka pengangguran karena banyak orang yang dipekerjakan dalam kerajinan tangan tersebut. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Betul sekali. Yang ketiga, mengurangi angka kriminalitas karena semakin banyak
pengangguran, maka kriminalitas makin bertambah. Tapi kalau tingkat pengangguran sedikit, maka kriminalitas juga semakin sedikit. Berkurang ya artinya ya. Kemudian bidang budaya, melestarikan warisan bangsa. Yang kedua, mengenalkan kerajinan ke berbagai negara. Yang ketiga, bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, oke anak-anak, kita beralih ke PPKN. Hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita peroleh setelah menyelesaikan kewajiban kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan untuk memperoleh hak. Wajib ya, wajib kita laksanakan. Oke, setelah kita mempelajari tentang berbagai pekerjaan tadi, ada tidak ya hak dan kewajiban dalam pekerjaan itu? Tentunya ada. Nah, misal nih tadi kita bahas gerabah ya, pengusaha gerabah. Pengusaha gerabah itu sendiri, dia memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan dari hasil kinerjanya itu di perusahaannya. Kemudian kewajiban dari si pengusaha ini, yang pertama, menyediakan bahan pembuat gerabah. Yang kedua, membayar upah karyawan. Yang ketiga, menjamin kesehatan dari karyawan. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian kalau bekerja sebagai karyawan, apa hak dan kewajibannya? Yang pertama, mendapat upah tentunya dari bos ya. Yang kedua, ada kewajiban yaitu bekerja dengan tekun. Dan yang kedua, taat terhadap peraturan tempat bekerja. Jadi ada hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut ke terakhir tugas untuk kalian. Ada 10 soal, siapkan buku tulis khusus tema ya anak-anak ya. Nah, ini bisa dikerjakan tugas tema ini, bisa menggunakan soal kemudian langsung dijawab, kemudian difoto, dan hasil foto bisa dikirimkan ke Bu Guru. Boleh kalau bisa lewat Google Classroom ya anak-anak. Tapi kalau kesulitan bisa chat Bu Guru dulu. Oke, segitu ya anak-anak. Cukup sekian, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.